materinya. Silakan, nanti mungkin akan lebih banyak diskusi ya. Pengantar yang pertama, saya sudah share 1-2 materi yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi ya. Mungkin saya izin share screen, dan silakan teman-teman mungkin yang mungkin karena jaringan ya harus off cam juga nggak masalah. Tapi saya harap pada saat diskusi seperti biasa ya, aktivitas atau keaktifan teman-teman itu yang jadi prioritas utama nih. Sebentar saya share screen. Sudah bisa terlihat dan full screen nggak teman-teman? Halo? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke. Baik ya, kita akan mulai. Yang pertama kita akan masuk ke pengantar ya, seperti biasa. Judul mata kuliahnya permodelan sistem lingkungan. Di beberapa tempat yang lain ada yang menamakan pemodelan lingkungan gitu ya, atau pemodelan sistem lingkungan, ada juga beberapa. Atau ada lagi pemodelan teknik lingkungan, ada juga. Ini yang mungkin akan kita bahas ke depan. Kurang lebih seperti biasa, ada 14 pertemuan, ditambah 2 kali UTS dan UAS ya, jadi totalnya 16. Kita akan sama-sama pertemuannya, kemungkinan, saya nggak tahu ini, coba mohon dijelaskan. Apakah seluruhnya daring semua atau memungkinkan kita melakukan pertemuan luring? Koordinatornya Fikri ya, silakan Fikri, gimana? Ya baik Pak, menurut info yang beredar ya Pak, kalau dari jadwal sih kita di jadwalnya sih online terus Pak, cuman saya masih kurang tahu juga terkait keberlanjutan kapan luringnya dari kita semester 8 gitu. Di rata-rata mata kuliah pilihan yang ada di semester 8 itu dijadikan online semua menurut surat ya Pak, tapi kalau untuk kepastian kita akan luringnya itu masih belum tahu Pak saya infonya. Oke. Berarti mungkin nanti Fikri sebagai koordinator coba tolong kontak ya, memungkinkan nggak kita bisa ada kelas ya, sepertinya di kampus 1 ya, untuk nanti kapan kita luring gitu ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang justru memang kalau permodelan itu agak kurang optimal kalau misalkan dilakukan secara daring gitu ya, karena banyaknya simulasi, praktek simulasi dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin mohon dikonfirmasi nanti ke saya ya, tolong diinformasikan apakah bisa beberapa kali kita luring gitu ya, dan tempatnya di mana, kemudian waktunya mungkin sama dengan waktu yang sekarang ya, cuman mungkin kelasnya di mana, di kampus 1 atau kampus 2 kalau misalkan sudah ready ya di sana. Oke. Dan ini seperti biasa komponen penilaiannya, ya, tugas dan kuis, kemudian proses aktivitas aktif teman-teman di kelas, termasuk di sini absen, kemudian ada UTS dan juga ujian akhir semester. Ini mungkin saya skip ya beberapa hal yang sudah ini. Nah mungkin ini kurang lebih materi yang akan kita sama-sama. Iya, gimana? Ya, belum full screen Pak, tapi udah terlihat tapi belum full screen. Ini belum full screen ya? Iya. Sebentar. Saya kalau gitu stop sharing dulu. Oke. Kalau sekarang sudah full screen belum? Sorry. Fikri. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Hari ini sebenarnya kemarin ya kita udah mulai masuk ke pertemuan pertama kemarin, minggu kemarin, tapi karena posisinya libur kalau nggak salah ya, hari Kamis kemarin ya. Jadi mungkin ini kita masuk ke yang pertama, tapi tidak menutup kemungkinan kita pembahasannya lebih ini ya, lebih fleksibel ya.
bisa saling mengisi. Jadi yang pertama itu pengantar, mungkin hari ini saya akan sampaikan ya, apa yang akan kita pelajari ke depan. Kemudian yang kedua kita masuk ke sistem, apa itu sistem dan bagaimana berpikir sistemik ya. Yang berikutnya masuk ke model dan permodelan sistem. Nah, yang keempat kita fokus, kalau yang 2, 3 tadi lebih umum sifatnya, mungkin yang keempat kita masuk ke sistem lingkungannya. Apa itu, kemudian masuk ke salah satu pemodelan yang kita akan gunakan di permodelan sistem lingkungan ini, yaitu model sistem dynamic. Teman-teman saya kira sudah sekilas mendapatkan informasi terkait ini ya di mata kuliah sebelumnya. Kemudian nanti kita akan masuk ke grup model building, bagaimana kita membangun model berbasis participatory atau melibatkan para pemangku kepentingan dan lain-lain untuk mendevelop sebuah model gitu ya. Kemudian nanti diselang dengan UTS, sisanya adalah praktik-praktik simulasi model atau permodelan sistem lingkungan sampai dengan pertemuan ke 13. Kemudian ada analisis dan juga nanti mungkin ada materi presentasi ya, seperti biasa kelompok untuk tugas besar. Itu mungkin gambarannya teman-teman. Kita masuk ke pengantar permodelan sistem lingkungan, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih teman-teman ya, dari teman-teman kenapa mata kuliah pilihannya mengambil ini. Silakan, karena mungkin jumlahnya nggak banyak, saya ingin mendapatkan informasi satu-satu mungkin. Dari Fikri, silakan Fikri. Fikri? Apa? Ya. Kenapa pilihannya permodelan sistem lingkungan? Kalau dari saya sih ini sih Pak, lebih ke arah saya belum pernah riset apa-apa ya Pak soal pemodelan atau segala macam, cuman menurut saya mata kuliahnya ini cukup baru dan cukup baru saya dengar gitu sih Pak. Ternyata untuk pemodelan teknik lingkungan sih, kalau yang sedikit saya tahu itu untuk mempelajari tentang bagaimana memecahkan permasalahan lingkungan dengan pendekatan teknik dan juga dengan ilmu manajemen ya Pak. Gitu aja sih. Oke. Ada tujuan khusus nggak nih? Kalau untuk tujuan khusus sih sampai saat ini masih belum ya Pak. Mungkin sambil berjalan aja sih Pak kalau saya. Oke. Makasih Fikri. Next, Bayu. Saya urutan di layar ya. Gimana? Iya, Pak. Kira-kira ada spesifik tujuan saya mau ini karena ngambil mata kuliah ini karena memang saya mungkin ingin misalkan. Silakan. Saya kedengeran Pak. Ya. Jadi saya dulu ngambil pemodelan sistem lingkungan itu kan karena berhubungan juga Pak dengan tugas akhir saya Pak, dengan tugas akhir saya kan mengambil tentang air tanah atau air sumur. Jadi sesuai arahan dengan dari dosen pembimbing juga, itu mungkin untuk mata kuliah pemodelan sistem lingkungan ini akan berguna Pak di tugas akhir. Oke. Sebelumnya pernah dapat informasi apa yang akan dipelajari, Bay? Hanya sekilas saja Pak, sedikit gambaran saja gitu Pak, tapi tidak secara jelas atau gitu Pak. Oke, makasih Bay. Berikutnya Adinda hadir? Hadir Bapak. Iya, gimana? Iya Pak. Sebelumnya saya tadinya mau ambil kebijakan dan hukum lingkungan, kemudian diarahkan dari dosen pembimbing untuk mengambil pemodelan itu Pak. Saya research juga, terus ternyata menarik juga gitu topiknya, jadi saya ngambil ini gitu Pak. Oke. Sebelumnya sempat ada informasi apa yang akan dipelajari gitu? Kalau dari dosen pembimbing saya dijelaskan kalau misalkan pemodelan tuh kayak nanti akan menggunakan aplikasi, terus ada statistiknya dan ada pemodelannya gitu, modeling. Terus kalau dari dosen pembimbing saya nanti mungkin lebih ke arah pemodelan lingkungan secara keseluruhan gitu, ada udara, terus air, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Adinda. Berikutnya Billy, silakan Bill. Hadir Billy.
Billy hadir atau belum hadir? Boleh dilanjut Putri. Hadir Bapak. Oh iya, silakan. Untuk matkul ini sih sebenarnya karena hari itu Pak di kata permodelan gitu. Saya ingin tahu apa sih yang dipelajari nanti. Soalnya saya juga belum research benar-benar tentang matkul ini sih Pak. Jadi rasa ingin tahu aja terkait matkul ini lebih besar daripada matkul yang lain. Oke, Putri, makasih ya. Asila, Billy kalau sudah ada bilang ya. Asila, ada hadir? Hadir Bapak. Iya, silakan, boleh disampaikan. Sebenarnya tidak ada serius sih Pak sama dosen wali saja untuk milih mata kuliah ini. Oke, jadi nggak ada tujuan khusus apa, misalkan saya pengen tahu tentang ini atau apa gitu? Iya. Oke, kenapa saya tanyakan? Supaya saya bisa menyesuaikan nih beberapa simulasi dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, karena sifatnya ini sudah semester 8 ya, mungkin sudah cukup banyak materi, informasi, mata kuliah yang sudah didapatkan gitu ya, dan sekarang mungkin ada nggak tujuan spesifik atau tujuan khusus teman-teman ya terkait dengan permodelan ini. Oke, next, Devita. Hadir, Devita? Hadir Bapak. Oke, silakan. Kalau dari saya pribadi memang tertarik Pak di mata kuliah permodelan ini karena sempat beberapa referensi yang saya baca juga ada beberapa seperti tugas ataupun analisis tentang lingkungan itu yang memang memerlukan sistem permodelan lingkungan gitu Pak. Jadi saya lebih tertarik untuk mempelajari sistem permodelan lingkungan itu sendiri. Oke, ya. Terima kasih, Devita. Wildan, hadir? Wildan belum hadir? Atau sudah ada tapi belum? Atau lagi sarapan dulu boleh juga. Setiavi? Rizky? Setiavi Rizky? Ada? Ada Pak. Oke, gimana? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada tujuan khusus ya Pak. Saya tuh kemarin milih mata kuliah ini. Yang pertama sih karena rasa penasaran sama matkul ini Pak. Karena ini tuh hal yang baru gitu. Jadi saya belum tahu. Jadi saya pengen tahu lebih lanjut lagi sih Pak. Oke. Mungkin nggak kebayang, mungkin oh ini ada model-model nih bagus nih kayak ini gitu ya. Mungkin setiap ya. Enggak. Iya Pak. Oke. Baik, makasih ya. Alfi berikutnya. Alfi Nur Alia, hadir? Iya Bapak. Iya, silakan. Gimana? Sebenarnya saya penasaran aja sih Pak, soalnya pertama setelah saya baca dari mata kuliah ini, saya mikirnya untuk gimana, Vi? Iya Pak, saya mikirnya ini Pak untuk mencari tahu pemecahan masalah dari lingkungan dengan beberapa model-model. Jadi saya kayak penasaran gitu Pak. Jadi sebenarnya di pelajaran itu apa kayak gitu-gitu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Dianara berikutnya. Hadir? Ada? Hadir Bapak. Iya, boleh sampaikan. Kira-kira ada keinginan atau harapan apa nih? Dan kenapa? Kalau saya mengambil pengantar model lingkungan itu ingin belajar bagaimana cara perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan itu bagaimana. Terus juga bagaimana cara menganalisis sama memahami proses-proses dalam lingkungan alam. Seperti merancang solusi yang efektif untuk berkelanjutan seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Dianara. Billy sudah hadir, silakan Billy yang menyampaikan. Iya Bapak, mohon maaf sebelumnya tadi saya sedang di kamar mandi Pak. Oke. Jadi
Kalau saya memilih mata kuliah pilihan pemodelan ini sebenarnya awalnya dilihat dari mata kuliah pilihan yang lain, paling tertarik sama yang ini. Lalu saya juga karena tidak mendapatkan silabus dari prodi, lalu saya mencari silabus di di internet gitu Pak. Terus yang saya baca itu mata kuliah ini berkaitannya sama kayak air gitu, sampah, terus juga ada pokoknya waktu itu saya baca kayak banyak mencakup aspeknya gitu Pak. Lalu saya tertarik gitu sih Pak. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Iya betul, memang yang teman-teman lakukan mungkin dengan searching dan lain-lain ya, itu mungkin dapat gambaran ke depan kita akan mempelajari apa dan kenapa saya tanya sekarang. Mungkin ada tujuan khusus atau harapan supaya saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, karena teman-teman di semester 8 ini pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda kemungkinan ya, terkait dengan tugas akhir atau mungkin yang sedang menulis penelitian, riset, atau mungkin jurnal, paper untuk jurnal ilmiah dan seterusnya. Baik, tadi sekarang Alif hadir, Alif? Hadir Bapak. Ya, silakan Alif. Ya baik Pak. Kalau dari saya sendiri memilih dari MK pemodelan ini, saya melihat dari ini sih Pak, dari beberapa di internet, kayak misalkan internet segala macam. Saya itu memilih permodelan ini karena yang dari saya baca sendiri, permodelan lingkungan ini kan dia juga membahas mengenai sistem lingkungan. Dia itu dalam bentuk gambar dan juga dalam bentuk persamaan matematik gitu Pak. Nah saya penasaran dari dua hal tersebut Pak, bagaimana sih kita membahas mengenai sistem lingkungan ini dalam bentuk gambar maupun dalam persamaan matematik seperti itu di permodelan ini Pak. Jadi penasaran saya itu di bagian itu sih Pak, makanya saya memilih di mata kuliah permodelan lingkungan ini Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Dev. Berikutnya Saidah, hadir. Silakan, Saidah, ada yang ingin disampaikan? Oke. Baik, Saidah. Terima kasih. Rajib, berikutnya. Iya Pak, dari saya pribadi sih untuk MK ini sendiri dari pilihan saya pribadi gitu Pak, terkait dari pilihan-pilihan yang lain. Cuman tujuan yang pertama sih dari diri sendiri ini rasa penasaran yang tinggi Pak, terkait mata kuliah ini seperti apa gitu. Cuman untuk tujuan khusus sepertinya belum ada Pak. Mungkin kedepannya ketika sudah paham dan bisa mempelajari mungkin akan bisa fokus dalam satu materi atau seperti apa gitu Pak. Oke. Ya. Baik, Rajib, terima kasih. Terakhir atau nanti Wildan sebelumnya, Debbie Septiani. Debbie? Iya Pak. Ya, silakan. Mungkin awalnya tuh karena kemarin tuh saya kan, maaf sebentar Pak. Ya. Ini Pak, jadi sebelumnya karena kemarin tuh laporan KP saya tuh kan karena pakai analisis data spasial dari QGIS, itu bikin saya tuh jadi merasa emang dengan adanya kayak sistem-sistem kayak QGIS, terus juga ada ini yang saya baru dengar juga tentang sistem permodelan lingkungan itu kayak mungkin kedepannya itu bakalan sangat memudahkan gitu Pak untuk mengerjakan sesuatu atau bisa membantu saya mencari informasi yang emang sulit dicari secara langsung gitu Pak. Oke. Tujuannya. Baik, terima kasih Debbie. Wildan sudah hadir? Iya Pak, izin masuk Pak.
Mohon maaf Pak, tadi di kamar mandi. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Pak, izin jawab ya Pak. Jadi mengenai mata kuliah ini, karena dari awal pas saya pengambilan mata kuliah itu memang saya sempat mencari tahu sekilas ya Pak terkait semua mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh prodi, dan ternyata permodelan ini juga cukup menarik gitu Pak. Terus juga bisa menjadi selinear mungkin Pak dengan tugas akhir saya gitu Pak, bisa menjadi bantuan juga mengenai tugas akhir saya gitu Pak, kurang lebih. Oke, baik. Baik, teman-teman sudah menyampaikan semua ya. Jadi saya menangkap memang ada beberapa yang mungkin tertarik karena ingin tahu lebih jauh ya, dan juga tertarik mungkin punya harapan bahwa ini juga bisa membantu penyelesaian tugas akhir jika diperlukan ya, untuk melakukan pemodelan, simulasi, dan lain-lain ya. Ditambah lagi mungkin setelah selesai, mungkin ini bisa juga teman-teman bisa manfaatkan ya, ketika terus digali, kemudian mengikuti training-training yang lebih spesifik, ini mungkin bisa jadi satu apa ya, skill ya, skill tambahan teman-teman ketika nanti memasuki dunia kerja, atau mungkin membuat sebuah rintisan misalkan ya jasa konsultan sendiri dan lain-lain, itu mungkin cukup bermanfaat nanti ke depan ketika kita punya skill ya, skill khusus yang mungkin belum banyak yang istilahnya dikuasai oleh orang lain. Baik teman-teman, kita akan mulai ya, karena sifat ini pengantar, mungkin saya akan jelaskan secara umum ya, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Saya akan siapkan ininya bahan-bahan yang diperlukan, kemudian ada beberapa software perangkat lunak ya yang mungkin kita bisa gunakan ya dalam mata kuliah permodelan sistem lingkungan ini. Saya share screen lagi, silakan diinformasikan kalau ternyata mungkin share screen-nya nggak lengkap ya, silakan. Sampai oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Baik. Kita akan mulai. Baik, ini beberapa referensi yang teman-teman bisa baca. Bukunya ada, saya cuma nggak punya, sebagian nggak punya ininya, nggak punya e-booknya ya. Tapi ada beberapa yang saya ada. Yang ini bukunya cetak semua atau hard print out semua, buku cetaknya, buku handbooknya maksud saya. Yang pertama yang terkait thinking in system ya, kemudian yang dalam bahasa Indonesia ada juga yang dari UGM Press, itu ada pola pikir sistem ya, kemudian ada juga yang saya sampaikan di itu permodelan lingkungan dari Profesor Purwanto, namanya sama di belakangnya, cuman beliau sudah cukup lama ya berkecimpung di bidang modeling. Kemudian yang nomor 4 ini Group Model Building, How to Facilitate People to Develop a Model ya. Ini juga menarik, bukunya ada, sekarang saya nggak bawa ya. Tapi bukunya ada dan bagus, ini untuk teman-teman ketika nanti mungkin ada yang mengerjakan skripsi atau mungkin nanti membuat tulisan ya, artikel ilmiah yang berbasis partisipatori. Jadi kita bagaimana melibatkan stakeholder terkait untuk mendevelop model secara bersama-sama. Ini juga menarik ya. Kemudian yang berikutnya ada juga System Dynamic Modeling with Fansim. Fansim ini adalah salah satu perangkat lunak yang teman-teman bisa gunakan ya untuk memodelkan sistem lingkungan. Ini salah satu bukunya ada di saya juga. Tapi belum ada e-booknya. Saya cari nggak ada, jadi mungkin ya bisa yang tertarik mungkin bisa membaca sendiri di buku yang saya punya. Yang terakhir ini ada e-booknya, mungkin saya akan share ya. Ini salah satu rujukan ya, bukan yang utama, tapi salah satu rujukan dalam modeling, terutama sistem dynamic. Judulnya Business Dynamics, System Thinking and Dynamics for a Complex World. Nah ini beberapa yang bisa teman-teman cek ya, nanti di materi bisa dicek dan kemudian dipelajari. Jika memungkinkan, mungkin dijadikan referensi untuk tulisan artikel ilmiah maupun skripsi teman-teman ya ke depan, gitu ya.
Oke. Kita akan masuk ke modeling. Oke, kalau kita lihat gambar di sini, mungkin teman-teman sudah banyak ya yang pasti tahu ini. Dari mulai kita mungkin SMP, SMA ya. Ini pertanyaan sebenarnya dulu bahasnya riddles atau tebak-tebakan atau apa namanya? Ya tebak-tebakan ya. Jadi pertanyaannya itu teman-teman pasti pernah dengar. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Gitu ya. Mungkin saya yakin sih pasti teman-teman sudah tahu. Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Silakan. Sekali lagi, aktivitas teman-teman atau keaktifan teman-teman jadi poin ya. Karena kadang-kadang UTS itu ya, apalagi mungkin skemanya ada pilihan ganda yang super cepat, kemudian essay yang mungkin pemahaman itu mungkin nilainya kurang baik ya. UAS juga begitu. Nah, mungkin ini bisa membantu nih. Silakan teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Itu izin jawab Pak. Ya. Kulkasnya dibuka, terus jerapahnya. Adinda Bapak. Ya. Gimana? Ya, saya Adinda Bapak. Jawab dari yang saya pernah jawab waktu SMP, kulkasnya dibuka terus jerapahnya dimasukin Pak. Oke. Itu ya jawabannya ya, Adinda ya. Nah ini menarik ya jawabannya. Kadang-kadang ini kalau mungkin pertanyaan atau kuis atau tebakan ini baru pertama kali kita dengar, maka sebenarnya pertanyaan ini menguji apakah kita ya merespon hal yang sederhana ya dengan cara yang kompleks. Biasanya begitu. Tes atau pertanyaan pertama ini menguji teman-teman atau kita semua yang baru. Kalau sebenarnya kalau sudah pernah dengar mungkin akan cepat jawabannya gitu ya. Tapi mungkin kalau yang pertama kali mendengar pertanyaan ini, kemudian berpikirnya agak lama, maka ini menguji juga apakah kita ya merespon hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana gitu ya, tapi dengan cara-cara yang kompleks. Itu clue atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pertanyaan pertama. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya, santai ya. Next question, second question. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada yang bisa bantu jawab? Jangan Adinda lagi. Siapa? Rajib, Pak. Ya. Rajib. Siapa? Rajib, Pak. Oh iya, Rajib. Siap. Kalau seingat saya, pertanyaan tadi itu sebenarnya kan gajah duluan ya Pak yang dimasukin, cuman ini kan dibalik jadi jerapah. Okay. Kalau berarti kalau kayak gitu si jerapahnya dikeluar, buka kulkasnya, keluarin jerapahnya, masukin gajahnya Pak. Oke. Pintunya tutup nggak? Yep. Tutup Pak. Oh tutup ya. Kalau nggak keluar lagi ya gajahnya. Oke. Nah itu jawaban yang sering kita dengar jawabannya, karena pertanyaan itu pernah kita dengar sebelumnya ya. Dan pertanyaan kedua ini, itu secara umum yaitu menguji kemampuan kita ya untuk berpikir secara komprehensif, menyeluruh atas tindakan-tindakan atau proses-proses ataupun hal-hal lain yang sudah kita ambil sebelumnya. Ini menguji kemampuan kita untuk berpikir menyeluruh. Nggak bisa misalnya, tinggal buka kulkasnya, masukin gajahnya. Padahal di situ masih ada ekses dari aktivitas kita sebelumnya. Itu tes yang kedua. Atau pertanyaan yang kedua. Next. Oke. Di suatu saat ya, singa nih, si raja hutan mengadakan konferensi hewan yang menghadirkan seluruh hewan-hewan yang ada di hutan tersebut, ya. Siapa yang tidak hadir? Third question, pertanyaan ketiga. Silakan. Putri, Pak. Ya, Putri. Gimana, Putri? Itu hewan gajah, Pak. Karena dia ada di dalam kulkas. Oke, masih ada dalam kulkas ya. Karena masih ada dalam kulkas, jadi gajah tidak hadir dalam konferensi hewan. Oke, Putri. Ini secara umum ya, pertanyaan ketiga itu menguji
daya ingat kita terhadap hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Artinya apa? Nanti kita akan bahas nih. Pelajaran apa yang bisa diambil dari slide ini terkait dengan sistem lingkungan dan seterusnya. Next, jika kita ya harus menyeberangi kali ya yang penuh dengan buaya, bagaimana caranya? Pertanyaan nomor 4. Ada yang bisa jawab nggak? Ada? Nggak usah takut salah ya, ini tebak-tebakan. Silakan. Oh, nggak ada nih, nggak ada yang bisa jawab nih. Silakan, boleh coba. Ada, teman-teman? Saya coba jawab deh. Nggak boleh, silakan. Sebenarnya tinggal berenang aja Pak, soalnya buayanya juga diundang ke konferensi hewan. Oke, itu ya jawabannya. Jadi tes ini menguji kita apakah kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya atau tidak. Jadi yang keempat ini karena sebelumnya kita pernah dengar juga ya, tapi waktu saya pertama kali mendengar rangkaian pertanyaan ini, hampir sekian persen saya jawabnya lama, bahkan mungkin tidak tepat pada saat itu. Walaupun ketepatan jawaban tidak ada yang tepat ya, tapi pada saat pertanyaan itu disampaikan pertama kali, maka jawaban-jawaban tadi mungkin perlu waktu yang lama untuk berpikir dan seterusnya. Hal-hal ini, teman-teman, apa yang mau kita bisa kita dapat dari slide yang pertama ini adalah bagaimana sistem itu, ya, sistem itu, apapun sistemnya. Nah, mungkin nanti kita akan fokus ke sistem lingkungan. Apapun sistem yang adanya, sistem apapun itu, ya maksud saya, itu pasti punya kaitan satu sama lain dengan variabel yang berada di internal sistem tadi, ataupun dengan sistem lain yang di luar sistem tadi. Itu ya, poin-poinnya itu. Jadi sistem, kita kan belajar dari permodelan sistem lingkungan, ya. Maka slide yang sederhana dan mungkin lebih kepada tebak-tebakan ini menggambarkan kepada kita bahwa ya dalam satu sistem itu ada interaksi antara variabel-variabel dan itu yang saling berpengaruh. Ketika kita melihat satu isu atau permasalahan hanya berdiri sendiri, ya, tidak melihat secara sistemik, maka yang terjadi mungkin hal-hal tadi yang ada dalam pertanyaan tadi. Atau yang berikutnya, konsekuensinya ketika kita hanya melihat sebuah isu itu hanya sendiri, tidak terkait yang lain, gitu ya, maka penanganan atau alternatif solusi yang kita cari itu kadang-kadang tidak menyeluruh. Selesai di satu titik itu mungkin ya, tetapi ternyata menimbulkan permasalahan yang lain atau di tempat yang lain atau di sistem yang lain, gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman ada gambaran. Kalau cukup jelas, saya akan lanjut. Tapi kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau cukup jelas saya lanjut ya. Anggapan saya kalau teman-teman nggak ada respon tanggapan berarti cukup jelas, gitu ya. Oke, next. Oh iya, oke, ini jadi mungkin ada satu hal yang menarik terkait sistem lingkungan ke depan, ya. Bagaimana kita mengelola itu? Ini ada satu quote yang mungkin simple, ya. Dream big, kita berpikirnya besar dulu. Oke, kemudian tetapi tidak harus memulainya dari hal-hal yang besar. Sesuai dengan kapasitas kita bisa melakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi yang paling penting adalah kerjakan sekarang. Itu mungkin yang ada di quote ini ya, apa yang dimaksud oleh besar ini di quote. Jadi ketika kita nanti akan masuk ke lingkungan, tidak bisa kita memulai dari hal-hal yang besar. Sekarang kapasitas kita terbatas ya. Tapi untuk punya tujuan, punya harapan kita sebisa mungkin harapan itu harapan yang besar. Kemudian yang berikutnya lakukan sekarang. Contoh yang tadi saya ulang karena sekarang masuk musim hujan ya. Kita nggak bisa cepat punya
kalau punya biaya, kita ingin pengelolaan misalkan terkait hujan ya, sumber daya air kita di daerah kita minimal ya, itu betul-betul bagus ya, terintegrasi, terpadu, sehingga dampak dari kerusakan akibat air ya, misalkan banjir, kekeringan, atau mungkin banjir bandang dan lain-lain, itu bisa terhindarkan dari wilayah misalkan itu mimpi besar. Oke. Tetapi kita tidak bisa. Saya harus segera meminta pemerintah membangun sebuah bendungan yang mengurangi potensi banjir. Nah, itu nggak bisa langsung. Tapi hal apa yang kita bisa? Kita bisa mengurangi buang limpasan air hujan yang dari rumah kita ke saluran di depan rumah kita. Ketika kita bisa mengurangi itu, maka kita sudah berkontribusi terhadap mimpi besar yang saya sudah bangun tadi. Mimpi besarnya adalah tidak lagi banjir dan genangan di area wilayah tempat tinggal kita, atau di kabupaten atau wilayah kita. Tapi yang saya perhatikan tadi, mengurangi caranya kalau kita bahas matematika ya, beberapa hal yang terkait dengan konservasi sumber daya. Kemudian yang poinnya adalah bukan sekarang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk tadi mencapai tujuan atau harapan besar tadi. Itu mungkin. Oke. Kenapa? Pertanyaannya next. Kenapa kita memerlukan model yang lingkungan? Ya. Pertanyaannya kenapa kita belajar dari model dulu? Jadi teman-teman, karakteristik lingkungan baik itu air, udara, tanah, ya, kemudian ekosistem laut, hutan dan lain-lain itu pada prinsipnya dapat dipelajari secara langsung. Ya. Ini sudah dilakukan dengan cara pengetahuan yang teman-teman sekarang ya dan apa akhir skripsi. Kemudian pengakuan mail dan variabel itu sudah dilakukan lagi di lapangan. Kita kenal mungkin data yang ada ya. Itu bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan dan yang tentang sistem lingkungan yang sedang kita pelajari. Itu bisa dilakukan. Tapi pada faktanya ya, jumlah yang dilakukan itu banyak, yang dilakukan itu banyak. Kemudian dengan banyak ada tersebut ya, otomatis terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan data tersebut secara langsung keseluruhan di lapangan, gitu ya. Selain itu, waktu itu kita juga lakukan ada beberapa hal yang memerlukan solusi penanganan yang lebih cepat, harus cepat ada dampak yang lebih besar, gitu ya. Sehingga kita bisa katakan efektif kalau seluruhnya harus berbasis data lapangan secara keseluruhan ya. Artinya apa? Kurang efektif pada waktu, kemudian biaya yang tinggi dan seterusnya. Kemudian SDM juga lebih banyak dan seterusnya. Nah, itu mengapa penggambaran sistem lingkungan ya yang akan lebih efektif ketika kita menyiapkan model yang bisa memberikan gambaran nyata dengan efisiensi efisiensi waktu, efisiensi tenaga SDM ya, tetapi mendekatkan gambaran yang ada dari sistem lingkungan yang akan Anda analisis, yang akan kita carikan solusi dan seterusnya. Itu ya dari gambar yang di depan di layar teman-teman mudah-mudahan saya tertangkap ya. Kenapa kita perlu ada model lingkungan, modeling itu ya. Jadi model pada prinsipnya adalah gambaran secara sederhana ya. Biasanya berupa miniatur sistem atau juga peniruan gitu ya. Dan untuk unsur lingkungan, model lingkungan adalah penggambaran proses lingkungan beserta hubungan antar komponennya. Saya bilang bisa di dalam sistemnya.
ataupun antar sistem atau antar variabel dalam sistem yang lain. Kita bisa saling mempengaruhi, ya. Kemudian menggunakan representasi logika dan matematika. Jadi siapa? Alif ya, katakan gitu ya. Ada logika umum, ada juga yang persamaan matematika yang digunakan dalam model tadi. Sampai situ mudah-mudahan teman-teman bisa coba lebih pelan ya, supaya kita sama-sama paham ya. Yang berikutnya, modelan merupakan salah satu cabang analisis ilmiah, biasanya dimulai dari konseptual model, apa yang akan kita buat, masalah apa yang kita buat konsepnya, kemudian di organisasi, proses-prosesnya, ada pemahaman, komunikasi tadi dengan model building misalkan ya, kemudian analisis, ada juga pengulangan ulang di lapangan, sampai dengan prediksi, dan juga optimasi pengambilan keputusan. Contoh misalnya ada model penanganan sampah, ya, penanganan sampah yang terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah misalkan sampah ini kalau dikurangi di sebelum masuk TPA itu berapa persen akan bisa mengurai permasalahan sampah di sebuah daerah, misalkan itu ya. Maka di proses modelnya diambilkan data variabel yang mana, pengukuran lapangan yang mewakili sistem ya, kemudian di develop modelnya, analisis, kemudian di validasi modelnya, kemudian dilakukan pengembangan. Nah, dalam proses itu misalkan kita ingin mendapatkan A, maka kita harus mengurangi B. Kita ingin mendapatkan B, kita harus mengurangi C, dan seterusnya. Itulah optimasi pengambilan keputusan yang bisa dilakukan dengan modeling. Tepat seluruhnya belum tentu, ya. Karena memang kita tidak mengambil secara keseluruhan seperti yang dijelaskan di depan. Data-data informasi dari seluruh titik yang ada di suatu area studi kita, misalkan gitu ya. Tetapi pada prinsipnya model yang kita buat itu selama tadi telah selesai divalidasi dan dinyatakan valid ya, maka itu bisa digunakan untuk melakukan prediksi, melakukan simulasi, melakukan optimasi pengambilan kebijakan atau solusi-solusi yang ditawarkan atau kita buat sendiri bersama dengan pihak terkait ya. Gitu. Jadi model adalah conceptual representation of the real world, kemudian dia biasanya berupa simulasi-simulasi ya, dan juga salah satu alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, jadi problem solving tools, model ini bisa digunakan untuk itu. Kemudian digunakan bukan hanya terkait dengan lingkungan, juga terkait social science, kemudian statistik, dan juga digunakan untuk memprediksi ya, berdasarkan pola-pola yang sudah dilakukan pengamatan sebelumnya. Contoh ada beberapa, misalkan model pengolahan limbah cair rumah sakit, model kualitas udara, fungsi yang terkait dengan jumlah kendaraan bermotor. Jadi kalau semakin bertambah jumlah kendaraan bermotor, bagaimana kualitas udara di suatu wilayah tadi. Itu modelnya bisa kita buatkan. Kemudian model hutan kota sebagai pereduksi pencemaran udara, model perilaku dan seterusnya, hingga model hidrologi, tata air pada sebuah das atau subdas. Ini beberapa contoh ya teman-teman, nanti kita akan lihat. Karena ini masih pengantar, nanti mungkin kita akan detailkan di materi selanjutnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ya, jangan nunggu sampai selesai. Ini ada yang menarik ya, George Box ini pernah bilang, saya juga dalam disertasi saya menyampaikan, all models are wrong, but some are useful. Jadi kalimat itu disampaikan bahwa all models are wrong, itu untuk disclaimer bahwa model yang kita buat itu pasti ada kekurangan variabel. Karena variabel itu ditentukan oleh si modeler atau pembuat model, ya. Dan itu hampir seluruhnya tidak bisa menampung atau mengakomodasi seluruh variabel yang seharusnya ada di sebuah sistem tadi. Contoh, di sebuah danau ya, kita akan memodelkan berapa jumlah ikan ya yang ada di situ existing, kemudian pengaruh sinar matahari, pengaruh tutupan dari
tanaman penutup danau tadi, pertumbuhannya seperti apa. Kemudian ada variabel lagi misalkan jumlah eksploitasi ikan di danau tadi misalkan ya, lewat ada yang mancing, lewat pakai jaring apung dan seterusnya oleh para nelayan misalkan. Nah, itu variabel-variabel tadi itu sebenarnya banyak kalau di sistem yang sesungguhnya. Tetapi modeler bisa membuat limitasi atau batasan. Tidak seluruh variabel itu dijadikan bahan pertimbangan dalam model tadi. Sehingga yang dimaksud all models are wrong itu, seluruh model itu salah, itu tidak berarti salah si modelernya, tidak, tapi karena memang tidak seluruhnya bisa diakomodir. Dengan asumsi misal variabel A ini tidak diikutkan dalam model karena dia pengaruhnya sangat-sangat kecil misalkan begitu. Atau pengaruhnya mungkin tidak langsung. Makanya tidak dimasukkan dalam variabel sebuah sistem tadi, sebuah model tadi. Begitu ya. Itu yang kalimat pertama, tapi sebagian besar but some are useful. Useful itu tadi untuk pengambilan keputusan, optimasi pengambilan keputusan, untuk prediction, untuk juga melihat gambaran besar atau gambaran utuhnya, bagaimana interaksi antar variabel dalam sistem dan seterusnya. Itu yang dimaksud Josh Box ini dalam kalimat atau quotes-nya all models are wrong but some are useful. Oke. Sebentar. Ada pertanyaan nggak sambil menunggu? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Saya anggap teman-teman kalau ada pertanyaan berarti sudah oke. Secara umum ya, langkah pembuatannya itu dimulai dari pernyataan permasalahan dan tujuan pembuatan model tadi. Misalkan tadi saya contohkan, kita akan melakukan prediksi jumlah penduduk di Kabupaten Karawang. Maka pernyataan permasalahannya adalah, atau tujuannya adalah mengetahui jumlah penduduk ya di Kabupaten A, misalkan ya, di tahun 2100 misalkan. Itu tujuannya. Paham ya mudah-mudahan ya. Nah, itu dituangkan dalam model yang berbentuk kalimat, model kalimat. Kemudian kita siapkan diagramnya. Ini penyiapan informasi sketsa atau diagram kotak. Biasanya ini kita menentukan variabel apa saja. Misalkan tadi populasi ya, contohnya tadi. Kita ingin memprediksi penduduk Kabupaten A tahun 2100 misalkan ya. Maka kita akan membuat informasi sketsa atau diagram kotak, itu variabel apa yang mempengaruhi jumlah penduduk di sebuah kabupaten A itu. Yang pertama misalkan kelahiran, variabel yang pertama ya, kotak yang pertama. Kemudian variabel yang berikutnya misalkan ada lagi yang ngasih masukan, kematian, tingkat kematian ya. Ada lagi dimasukkan misalkan imigrasi atau yang masuk ke dalam area atau wilayah kita. Ada yang lagi yang keluar, pindah dari wilayah kita. Ada lagi faktor misalkan kalau kita mau sebutkan satu-satu variabel maka akan sangat luas. Makanya saya bilang tadi all models are wrong itu, karena kita tidak bisa memasukkan seluruh variabel. Kalau dimasukkan seluruhnya, yang terjadi adalah modelnya terlalu complicated, gitu ya. Ada lagi misalkan faktor biaya hidup. Itu bisa jadi pengaruh terhadap sistem tadi, yang populasi tadi di sebuah kabupaten misalkan. Kenapa semakin tinggi biaya hidup di satu area, mungkin orang semakin memilih mungkin pindah aja ke daerah lain yang mungkin biaya hidupnya lebih murah misalkan. Itu pengaruh kepada nanti perpindahan atau emigrasi dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Yang seperti itu ya. Nah, itu kita buatkan diagramnya, sketsanya, kemudian kita formulasikan. Formulasikan itu kita buat formula matematiknya, kurang lebih begitu ya. Jadi populasi itu adalah jumlah yang lahir, existing, ditambah jumlah yang lahir, kemudian dikurangi yang meninggal, ya, ditambah lagi yang masuk, imigrasi, yang masuk ke
area kita dikurangi yang keluar atau pindah dari area atau kabupaten kita, ya. Kemudian yang pindah itu dipengaruhi oleh, misalkan tadi variabel yang berikutnya adalah biaya hidup tadi ya. Semakin tinggi biaya hidup, maka akan semakin tinggi, asumsi kita adalah semakin tinggi jumlah orang yang keluar dari satu area tadi. Itu ya contoh ya. Itu formulasi model, dibuat rumus matematikanya gitu ya. Kemudian di setelah model formulasi modelnya selesai, maka di analisis persamaannya dihitung sehingga menghasilkan grafik, bisa kemudian ada regresi analitik, numerik dan lain-lain ya. Setelah dianalisis, maka kemudian dilihat sensitivitas dari si model tadi untuk memastikan bahwa model dapat diterima, ada validasi dan lain-lain. Kemudian setelah semuanya selesai, maka kita lakukan simulasi variabel dan parameter yang sudah kita tetapkan di awal. Dan berikutnya adalah pengembangan model yang lebih kompleks. Artinya kita bisa gunakan untuk tadi optimasi pengambilan kebijakan, kita bisa gunakan untuk prediksi dan lain-lain. Itu mungkin ya secara umum. Oke, sekarang kita diskusi terkait model secara umum ya. Nanti kita akan diskusikan lebih detail. Kita bahas sekarang sistem, karena permodelan sistem lingkungan gitu ya. Sistem itu pada prinsipnya adalah lingkup yang dipelajari, yang dibatasi oleh sekeliling. Sekeliling ini dibatasi oleh variabel-variabel ya, yang memang yang kita tentukan atau kita buat atau yang dibuat oleh si modeler, gitu ya. Kemudian di dalam sistem itu ada interaksi antara variabel atau komponen di dalamnya, juga interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain, ya. Kalau di gambar kita bisa lihat ada sistem ya, ada input, kemudian sistem di dalam sistem tadi pun terjadi interaksi ya, ada gangguan, ada respon yang dilakukan oleh sekitar sistem sehingga output yang keluar dari sistem itu ABC misalkan gitu. Nah itu prosesnya kurang lebih seperti ini. Contoh sistem tadi mungkin saya contohkan danau ya. Ternyata bukan hanya faktor atau variabel A, tapi ada variabel yang lain misalkan. Ada lagi daerah aliran sungai, rumah makan, industri, masyarakat perumahan, tubuh manusia yang paling gampang mungkin ya. Terus atmosfer dan lain-lain. Tubuh manusia misalkan terdiri dari ABC, organ-organnya, maka saling terkaitan tadi dalam sistem, dalam tubuh manusia, tetapi ada juga input, gangguan, respon, dan lain-lain dari luar sistem. Nah itu yang mungkin secara mudah kita analogikan ya. Dan ini slide yang berikutnya, kalau kita ibaratkan ini bathtub ya, yang ada di rumah gitu ya, kemudian yang in atau yang masuk itu atau input itu adalah faucet atau keran air ya, kemudian di bawah ini adalah buangannya, outletnya, kurang lebih begitu ya. Ini kita ibaratkan sebuah sistem yang atmosfer ya. Jadi ini sistemnya teman-teman ya, kemudian atmosfer ini adalah akumulasi ya dari yang masuk kemudian yang keluar. Maka kita bisa hitung formula matematikanya seperti apa gitu ya. Ini misalkan 9,8 miliar ton CO2 yang masuk ke dalam atmosfer di seluruh dunia gitu ya. Dari mana? Dari gunung berapi, fossil fuel, emisi dari bahan bakar fosil, kemudian respirasi dari tumbuhan dan hewan dan lain-lain, masuklah hitungannya misalkan 9,8 miliar ton CO2 misalkan itu ya. Maka kita punya level baku mutu kalau di kita gitu ya. Dan itu akan terkurangi apabila kita punya outlet yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban CO2 di atmosfer. Salah satunya misalkan plants dan soils. Jadi 30% dari 5,5 miliar ton CO2 itu bisa kita serap melalui tumbuhan atau melalui tanah, atau mungkin 26% melalui samudra atau ocean. Yang gitu-gitu ya. Jadi
kita akan bisa hitung akumulasi di atmosfer tadi, ya. Itu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kalau kita bisa mengurangi yang masuk, CO2 yang masuk, maka akumulasi atmosfer ini bisa berkurang, walaupun mungkin yang kita bisa serap itu mungkin sedikit, dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa mengurangi yang masuk, apalagi bisa menambah removal CO2-nya, maka yang ada di bak mandi kita itu akan semakin sedikit. Kurang lebih begitu ya gambarannya. Kita pernah dengar kemarin istilah carbon capture storage, atau mungkin pernah dengar juga carbon trade, perdagangan karbon dan lain-lain. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya terkait climate change ini, kita bisa gambarkan melalui diagram yang sangat sederhana ini. Oke, itu teman-teman mungkin penjelasan terkait pengantar kita untuk sistem atau permodelan sistem lingkungan ya. Sebelum ini, silakan ada yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk ke yang selanjutnya. Ada yang didiskusikan nggak? Ada teman-teman? Atau masih bingung? Ini masih pengantar sebenarnya. Teman-teman, masih di tempat atau sudah sebagian nggak di tempat? Iya, masih Pak. Oke ya, Fikri. Gimana Fikri? Ada yang disampaikan nggak? Iya Pak. Mau nanya sedikit aja Pak, terkait di slide yang sebelumnya, terkait sistem, baik input, sistem, dan output. Nah, untuk inputnya ini, yang sistem yang digunakan itu hanya satu sistem aja, atau kita membuat beberapa sistem yang nantinya akan diolah sistem tersebut, seperti yang tadi disebutkan bahwa nantinya ada gangguan atau respon, maka outputnya nanti kan akan berbeda-beda dari sistemnya. Nah, yang kita buat ini sistemnya itu hanya satu sistem saja untuk mengeluarkan beberapa output, atau kita juga membuat beberapa sistem Pak, gitu. Oke, ya. It depends ya, jadi tergantung kepada kompleksitas sistem yang akan kita analisis ya. Tadi Fikri bertanya betul, apakah sistem itu cukup satu untuk menjawab solusi permasalahan atau kita buatkan beberapa sistem besar, satu tapi besar gitu ya, atau dua sistem yang bisa kita kombinasikan untuk menghasilkan output. Jadi ini memang lagi-lagi ranahnya modeler atau ranahnya pemodel. Kita sebagai expert dan pemodel gitu ya, kita ingin melingkupi model kita itu seberapa luas, seberapa jauh. Bisa tadi dua sistem bahkan lebih ya, atau cukup satu, kita bikin satu sistem tapi melibatkan semua variabel misalkan. Itu pilihan-pilihan dari si modeler atau dari kita yang akan memodelkan gitu ya. Gitu Fikri. Jadi kalau ditanya itu kita kembalikan kepada si modelernya. Contoh ya, contoh. Tadi saya kasih gambaran yang sangat simpel ya. Skripsi kita ingin menghitung berapa jumlah penduduk di Kabupaten A, misalkan, atau di Kabupaten A di tahun 2100, misalkan begitu ya. Itu kita bisa bikin satu sistem saja, sistem populasi yang mau kita hitung ya, atau juga lebih dari itu ya. Misalkan kemarin kita mengalami hampir 2 tahun ya pandemi misalkan ya, 2 tahun 3 tahun itu pandemi, maka itu bisa kita bikin sistem yang lain, sistem penanganan pandemi ya, pandemi di Kabupaten A misalkan. Yang kedua populasi, nanti sistem yang tadi dua itu kita kombinasikan, kita hubungkan, kita koneksikan untuk melihat seberapa pengaruh variabel-variabel yang ada di internal sistem yang pertama dengan sistem yang kedua tadi. Gitu Fikri. Mudah-mudahan tergambar ya. Jadi kalau kita bikin kaitannya, maka itu akan terkait ya, dan betul-betul itu memang ranahnya nanti modeler. Modeler
tidak bisa juga misalkan menentukan, ya terserah kita, tapi tanpa ada proses ilmiah, misalkan expert opinion atau expert judgment. Biasanya kita tadi itu dengan grup model building ya, kita setelah punya draft sistem yang akan kita analisis, maka kita boleh mengundang nih, kalau di kampus mungkin ada dosen pembimbing, ada masyarakat praktisi, misalkan kita undang, Pak, betul nggak ya modelnya ini ya, betul nggak variabel ini mempengaruhi ini? Menurut Bapak gimana pengaruh variabel ini terhadap model yang saya develop, misalkan begitu. Itu adalah proses participatory modeling, nanti yang mungkin kita akan pelajari ke depan ya. Bagaimana kita memastikan validitas model kita itu baik ya, dari sisi praktis ya, bukan menurut kita saja, gitu ya. Menurut kita, keahlian kita ini nih, faktor variabel. Padahal ada variabel lain yang justru potensi pengaruhnya lebih besar daripada variabel-variabel yang sudah kita buat di sistem yang akan kita analisis. Gitu Fikri, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya baik Pak. Oke. Ada lagi nggak? Lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ingin tanya nih, ada lagi nggak? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, saya tanya ya. Ada pertanyaan nih. Bentar. Oke. Kalau saya tanya terkait, kita ingin membangun sebuah sistem persampahan, misalkan ya, yang akan kita analisis ya, sistem itu akan kita analisis, sistem pengolahan persampahan. Nah, kira-kira variabel apa saja teman-teman yang bisa kita masukkan dalam sistem kita yang akan kita analisis? Ada yang bisa bantu? Masih ada semuanya? Alif, bisa bantu Alif? Benar-benar masih ada Alif. Kita akan membangun ya, contoh sistem pengolahan persampahan di Kabupaten A, misalkan ya. Maka, variabel apa saja yang bisa kita masukkan? Iya Pak. Oh iya, siapa dulu boleh? Alif boleh, ya. Atau Billy juga boleh. Lady first ya. Oh ya. Silakan. Kalau membahas mengenai pengolahan sampah, salah satu variabel yang bisa dipenuhi sih yang pertama adalah yang pasti dari kuantitas sampahnya dulu sih Pak, karena kan kalau misalkan pemodelan kan juga kita harus tahu dulu bagaimana kuantitas dari sampahnya itu seberapa banyak. Jadi yang paling hal utamanya itu dari kuantitas dulu sih Pak. Oke. Dari sampahnya. Oke. Ada lagi? Tadi variabel kuantitas sampah, jumlah timbulan sampah ya. Oke. Next, siapa? Billy tadi? Apa Bill? Pengolahan sampah yang dilakukan sih Pak. Oke, pengolahan sampah yang dilakukan. Gimana tuh Bill maksudnya? Treatment apa aja yang udah dilakukan untuk mereduksi sampah itu? Cara-cara pengolahannya yang sebelum dibuang itu seberapa banyak yang sudah berusaha dikuranginya kayak gitu Pak. Oke. Jadi tadi Alif sampaikan itu timbulan sampahnya berapa ya. Itu bisa kita hitung dari misalkan standar lah ya, standar yang digunakan oleh misalkan Kementerian PUPR, satu orang itu menghasilkan berapa sampah. Ada yang 0,3 kilo standarnya per hari itu ya, per orang. Jadi kita bisa hitung timbulannya berapa tadi yang Alif. Kemudian yang kedua, Billy tadi menyampaikan ada variabel berapa yang bisa kita reduce ya dengan mekanisme yang lain lah, 3R gitu ya. Itu berapa? Itu juga bisa variabel. Jadi bayangannya tadi kalau bathtub tadi ya, itu adalah
tergantung kita mau buat. Misalkan kita mau buat bathtub itu TPA, misalkan TPA itu tempat pembuangan akhir sampah ya. Kita kalau di Kabupaten Karawang itu di TPA Jalupang ya, di Kota Baru, Cikampek di sana. Nah itu sebagai bathtubnya, maka inputnya ya tadi yang disampaikan Alif. Ini agak sulit ya sebenarnya anaknya di board atau di layar ya, atau di ini ya, loading ya. Inputnya adalah timbulan sampah tadi Alif ya. Kemudian outlet dari timbulan itu bisa jadi yang disampaikan Billy, berapa persen yang bisa kita kurangi dengan cara 3R dan lain-lain ya. Sehingga kalau masuknya lebih besar, sementara sementara outletnya dari bathtub tadi itu kecil, maka TPA ini akan melebihi kapasitasnya. Gitu kurang lebih gambarannya ya, yang disampaikan Alif dan Billy. Nah, selain itu ada lagi faktor yang lain, variabel yang lain. Misal apa? Misal ada di situ regulasi misalkan ya. Di situ juga ada variabel yang lain gitu ya, yang bisa mengurangi atau bisa mempercepat proses pengurangan sampah di TPA yang tadi kita desain sebagai bathtub ya, atau akumulatif, tempat kotak akumulatifnya kurang lebih begitu. Itu gambaran sampah. Tadi mungkin ada sistem danau, misalnya di danau itu apa aja, mungkin itu tergantung apa yang kita ingin kita ingin develop di model tadi. Jadi betul-betul memang kewenangan si modeler, tapi jangan lupa bahwa si model kita itu juga harus bisa diuji secara ilmiah, baik itu dengan metode tadi expert judgment, kemudian group model building dan lain-lain, sehingga model yang akan kita bangun itu valid gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebentar. Atau ada yang ditanyakan lagi, boleh? Oke. Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi yang Bapak sampaikan ada regulasi ya Pak. Kalau regulasi itu maksudnya ke gangguan atau ke respon ya Pak? Nah, persis. Jadi kalau kita baca dari interaksi sistem dan sekitarnya seperti yang di grafik simpel tadi ya, ada input, kemudian masuk ke sistem ya. Di dalam sistem terjadi interaksi, kemudian ada output, tapi di luar itu ada gangguan dan respon. Itu adalah bagian dari tadi kalau regulasi ya, kita bisa kategorikan itu sebagai respon berarti. Bagaimana misalkan regulasi ya yang simpel ya. Tadi inputnya timbulan sampah misalkan ya. Maka respon yang bisa dilakukan untuk mengurangi itu, misal ada regulasi tidak lagi menggunakan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Tidak akan dilayani bagi siapapun, misalkan pembeli ya, penjual tidak akan melayani misalkan siapapun yang tidak membawa tempat belanjanya sendiri gitu ya, yang degradable ya gitu ya, biodegradable, atau si pembeli harus membeli dengan harga yang cukup mahal misalkan, dan itu dituangkan dalam regulasi, misalkan dalam peraturan daerah misalkan, atau dalam peraturan bupati, wali kota misalkan ya, sehingga siapapun tidak bisa menambah timbulan sampah plastik akibat dia belanja setiap hari. Saya pernah cerita waktu itu ya, kalau kita belanja di warung ya, tapi kita nggak bawa tempat belanjanya atau wadahnya, maka yang terjadi plastik terus keluar dari si penjual. Karena mungkin sudah masuk hitungan biaya operasional si penjual ya, nggak masalah. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah timbulan sampah plastiknya semakin banyak, gitu ya. Maka regulasi mengatur itu. Ketika ada yang melanggar, kena sanksi denda, misalkan ya. Ketika ada yang mematuhi, patuh, kita berikan reward. Nah itu adalah bentuk dari respon ya. Adinda tadi ya. Bagaimana kita merespon sistem tadi itu, sehingga itu bisa mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kurang lebih begitu ya, Adinda ya. Mudah-mudahan cukup memberikan gambarannya.
Ada yang lain nggak? Bagus, tadi pertanyaannya kita balik ke sistem yang tadi itu. Ada input ya, kemudian interaksi di dalam sistem, kemudian outputnya seperti apa. Di situ ada gangguan, ada juga respon kita, atau respon para pemangku kepentingan. Ada yang lain nggak? Ini sebelum kita masuk ke model matematik ya, nanti ada rumusnya nih, berapa jumlah ini. Nah itu yang mungkin menarik, nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Inilah mungkin menariknya modeling, karena betul-betul satu orang itu, satu modeler itu, bisa jadi punya pemikiran yang berbeda dengan pemodel yang lain, atau modeler yang lain, dalam menganalisis sebuah sistem. Gitu ya. Saya mau masukkan A. Kenapa? Asumsinya variabel A ini punya potensi yang besar untuk mempengaruhi sistem misalnya. Menurut modeler yang B, tidak, saya tidak masukin variabel ini karena ini dampaknya kurang signifikan. Saya lebih memasukkan variabel yang lain misalnya. Itu menariknya di model tidak ada yang tunggal. Jadi itu yang kalau teman-teman nanti baca di referensi, misalkan beberapa model yang sudah dibangun ya terkait lingkungan, itu bisa jadi berbeda analisisnya, tapi punya satu pola yang sama, bahwa input, sistem, output pasti dipengaruhi oleh tadi bagaimana sekitarnya merespon, bagaimana sekitarnya memberikan gangguan-gangguan, ya, distraksi, sehingga sistem itu bisa berubah secara dinamis, gitu ya. Makanya nanti mungkin di berikutnya kita akan mempelajari model dinamik atau sistem dynamic model. Gitu teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita sampai 9.20 ya. Yang skripsinya sudah jalan kemarin siapa ya? Yang dengan saya itu kemarin air tanah misalkan ya. Siapa? Bayu ya? Yang di pesisir ya? Iya Pak. Tapi mungkin Bayu lebih pendekatan statistik biasa ya perhitungannya, atau mungkin bahkan hanya pengujian statistik sederhana aja ya yang di air tanah misalnya. Tapi kalau nanti mungkin ya, kalau nggak di skripsi mungkin di tesisnya atau di tulisan yang lain atau di artikel yang lain, itu bisa dibuatkan model sistem air tanah di kawasan pesisir misalkan. Itu kita bisa lihat yang kita akan jadikan stoknya atau akumulatifnya misal adalah jumlah atau kuantitas air tanah di cekungan air tanah A misalkan. Maka itu dipengaruhi oleh apa? Ada inputnya, ada outputnya, kemudian berapa pergerakan atau fluktuasi jumlah air tanah, muka air tanah itu seperti apa. Nah, itu bisa dibuat juga modelnya. Dan beberapa sudah ada software yang khusus ya terkait air tanah. Mungkin saya pernah mendapatkan semacam materinya terkait dengan modeling air tanah, misalkan ada juga. Atau tadi siapa kemarin yang terkait sampah juga itu bisa dimodelkan. Artinya semua bisa kita lakukan pemodelan. Selama si pemodel itu tahu persis permasalahannya apa, tujuannya apa, kemudian variabel apa yang akan dilibatkan dalam model tadi. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa nanti mungkin di materi berikutnya bisa mengajak teman-teman ke sistem dan bagaimana kita berpikir sistemik ya. Melihat satu isu itu, isu yang apa istilahnya? Punya kaitan dengan variabel yang lain. Seperti tadi kita melihat tebak-tebakan tadi ya antara jerapah ya itu ya. Contoh yang kemarin saya sering sampaikan juga adalah transportasi publik misalkan. Ketika nanti kebijakan yang diambil ya itu tidak tepat berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan, kita riset misalkan ya, maka yang terjadi hanya adalah misalkan penambahan terus panjang ruas jalan. Tidak berupaya memikirkan bagaimana mengurangi misalkan potensi pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan. Nah, kalau
kita sudah berpikir sistemik, maka kita bisa mencari alternatif solusi lain ketika ada kemacetan, misalkan gitu ya. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran permodelan ini sebenarnya. Jadi teman-teman bakal ada alternatif solusi karena teman-teman sudah mulai bisa berpikir secara lebih sistemik, tidak hanya satu faktor atau variabel saja. Misal ya, teman-teman misalkan sebagai kepala daerah, kita contoh ya, Pak ada kemacetan Pak, ini sudah berlangsung 5-10 tahun terakhir di area itu. Maka ketika kita sudah punya pola pikir yang sistemik, itu tidak langsung hanya berbasis, oh iya kayaknya kita kurang jalannya gitu ya, maka kita lebarkan, atau kita tambah panjangnya, atau kita tingkatkan ke atas, jadi apa? Jadi jalan-jalan layang misalkan gitu. Atau tidak hanya yang sifatnya yang tadi, itu pilihan-pilihan. Nah, ketika kita berpikir, oh iya, kenapa ada kemacetan? Ketika pertanyaan itu muncul, maka kita sudah mulai berpikir secara sistemik. Nah, why? Pertanyaannya, kenapa? Oh, ternyata Pak, jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalan raya itu sampai dengan sekarang peningkatannya misalkan dari 10 tahun terakhir kita punya data, ini Pak, peningkatannya luar biasa. Ya, kenapa? Why yang kedua? Karena kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi tadi itu sangat mudah sekarang dengan kredit ringan, DP murah dan lainnya, sehingga orang dengan mudah yang tadinya belum punya mobil kendaraan roda 4. Yang sudah punya satu, karena mudah tadi jadi 2. Akhirnya ketika muncul semuanya di jalanan, itulah yang menyebabkan macet. Nah, itu akar masalah. Loh, kenapa mudah? Misalkan. Terus kita sampai bisa tahu akar masalahnya apa, kemudian dicari solusinya. Oh, ini. Solusinya adalah bukan hanya melebarkan, menambah panjang, atau meningkatkan jalan, tetapi bagaimana menyiapkan misalkan public transport yang nyaman, aman, dan lebih murah digunakan gitu ya oleh warga masyarakat ya, dibanding harus membeli kendaraan pribadi misalnya. Itu contoh berpikir sistemik ya. Jadi kasusnya satu, case-nya satu, kemacetan ya. Tapi kita bisa berpikir, oh iya, kenapa? Tidak hanya berpikir perbandingan rasio antara panjang jalan, lebar jalan, panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor saja. Yang outputnya atau alternatif kebijakan yang dikeluarkannya kemungkinan adalah menambah panjang jalan, baik itu dengan di atas, di tingkat, atau mungkin dilebarkan dan lain-lain. Itu ya teman-teman ya. Saya kira udah hampir 9 lewat berapa ini? Lewat 10 ya. Kalau di saya lewat berapa? Oh, lewat 5. Lewat 5. Ada lagi nggak? Yang dibahas boleh, apapun bebas ya. Boleh dikaitkan dengan tugas akhirnya juga. Boleh dikaitkan juga dengan research interest-nya teman-teman masing-masing juga boleh. Sebelum kita tutup ya. Nanti minggu depan kita akan lebih banyak membahas tentang itu. System thinking ya. Jadi akan lebih banyak diskusinya. Gimana teman-teman? Masih ada? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di pekan depan. Mungkin untuk sampai ke materi model sistem dinamik di poin 5 ya, 6 dan seterusnya praktek modeling. Mungkin saya share sebentar. Bentar ya. Oke, saya kirim linknya di itu ya. Silakan teman-teman nanti coba unduh perangkat lunak ini untuk bisa digunakan.
Itu linknya saya kirim ya, Fikri ya, teman-teman semua ya. Silakan sambil mempersiapkan nanti pertemuan-pertemuan dan simulasi berikutnya, silakan download software atau perangkat lunak yang ada di link tadi. Kita pakai Ventana System ya, Ventana simulasi, Vensim ya, untuk salah satunya model yang akan kita develop nanti. Sudah terlihat semua ya teman-teman ya, Fikri sudah bisa ya. Silakan download, ikuti prosesnya di sana. Jangan lupa untuk anti-spam-nya, please tick this box-nya jangan lupa. Kemudian pilih yang Vensim PLE ya. Windows-nya sesuaikan, Windows 64 biasanya, kali 64. Kemudian jangan lupa namanya, email, jangan salah, karena nanti link software-nya akan dikirim melalui email untuk di proses berikutnya. Setelah dibuka, setelah download, kemudian dibuka dan di-install di perangkat masing-masing ya, di laptop masing-masing. Kemudian nanti kita akan lakukan simulasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup ya, saya kira ya, Fikri ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih teman-teman sudah hadir ya di pertemuan hari ini ya. Itu mungkin gambaran awal. Silakan yang tadi bisa download referensi-referensinya atau beberapa buku yang mungkin nanti teman-teman bisa, kalau mau tertarik ya bisa beli. Kalau cukup dengan e-book yang ada, silakan juga ya. Saya tidak memaksakan. Tapi pada prinsipnya ini saya yakin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman, baik itu proses penyusunan tugas akhir maupun nanti setelah lulus atau selesai. Jadi salah satu skill yang bisa teman-teman kembangkan terus ya untuk modeling ini. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini masuk semua ya, Fikri ya. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih.